Jadi begini, Pak Edi ya, dan rekan-rekan sekalian, mungkin kalau kita lihat perjalanan kita ini sekitar sekarang itu 1,5 tahun lah kalau nggak salah, mungkin dari jabatan kita ya, semenjak anggota Dewan Komisioner yang baru dilantik. Memang bisa dikatakan mungkin sulit saya menguraikan secara panjang lebar ya, ini sebetulnya banyak sekali yang sudah kita lakukan, hampir ya bisa dikatakan kita melakukan semacam reformasi mungkin yang cukup besar ya di kita ini, di organisasi ya, di SDM ya, juga yang terkait dengan pelaksanaan tugas kita nih Pak Edi. Jadi memang kalau kita lihat ya, mungkin kalau urusan internal kita kesampingkan dulu ya Pak Edi. Mungkin ini kan terkait dengan pembenahan organisasi sudah kita lakukan, pembenahan SDM dan lain sebagainya sudah kita lakukan. Nah, kita ngobrol soal bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kita khususnya dalam konteks menjaga stabilitas sistem keuangan ya Pak. Nah ini memang mungkin akan sangat menarik ya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebetulnya, dari sekitar 6 bulan setelah kita memegang jabatan itu. Kita ini kan punya undang-undang baru nih, undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah ini memang dalam 6 bulan pertama sebelum undang-undang itu keluar, kita sendiri memang sudah banyak melakukan perombakan-perombakan dengan bagaimana kita melaksanakan tugas nih Pak ya. Kita memang ingin melihat, dan itu janji kita masing-masing nih anggota Dewan Komisioner kan, memang kita harus bikin paper, kita harus diuji oleh panitia seleksi, kita juga diuji di DPR untuk fit and proper gitu ya, di samping tentu saja Presiden juga punya proses sendiri. Intinya adalah bagaimana kita itu melakukan perombakan agar OJK itu betul-betul dirasakan sebetulnya. Dirasakan dalam konteks memang pelaksanaan tugas utama dalam konteks memelihara stabilitas sistem keuangan, maupun juga dalam konteks tugas-tugas lain nih, misalnya perlindungan konsumen ya, dan juga edukasi dan lain sebagainya itu. Jadi itu kita laksanakan secara serentak perubahan itu. Banyak sekali yang kita lakukan. Nah, jadi semua bidang itu sudah bergerak di bidang masing-masing ya. Itu misalnya kalau pasar modal sudah melakukan juga semacam reformasi lah kita sebutkan begitu, atau revitalisasi ya, Pak orang menyebutnya kadang-kadang begitu. Kemudian juga sektor IKNB, industri keuangan non bank juga begitu. Nah, tugas saya itu kan memang untuk khusus ya di bidang perbankan. Jadi seperti mungkin Pak Edi dan ya rekan-rekan sekalian pahami ya, sebetulnya kalau sektor perbankan itu bisa dikatakan merupakan sektor terbesar di jasa keuangan kita. Jadi Indonesia itu ekonominya itu sering disebut sebagai bank driven economy. Artinya bahwa ekonomi kita itu lebih banyak digerakkan oleh sektor perbankan. Nah, ini oleh karena ini tentu posisi sektor perbankan kita itu perlu mendapat perhatian yang serius tentu saja, dan tugasnya tidak ringan gitu untuk menangani sektor yang demikian besar ya, itu hampir 80% dari dibandingkan dengan sektor jasa lainnya kan. Nah, tentu langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu kita sudah melakukan review ya, hampir keseluruhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor perbankan khususnya, dalam rangka tentu memperkuat kelembagaan, memperkuat bisnis proses pengawasan, memperkuat juga sektor keuangan, sektor perbankan itu sendiri. Nah, itu banyak sekali perubahan kita sudah lakukan tentu saja. Ya terkait dengan perbankan, kalau kita ngomong perbankan itu termasuk BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat yang sekarang disebut sebagai Bank Perekonomian Rakyat namanya sekarang, itu setelah Undang-Undang P2SK itu. Nah, kita termasuk juga Bank Syariah dan Bank Pembangunan Daerah dan lain sebagainya. Jadi memang aturan-aturan sudah banyak kita keluarkan, kemudian juga bisnis proses pengawasan juga kita perbaiki ya, untuk memastikan bahwa memang pelaksanaan tugas kita itu berjalan efektif. Karena begini Pak ya, jadi walaupun sekarang itu ada lembaga penjaminan simpanan ya, artinya kan kalau misalnya terjadi sesuatu dengan bank, masyarakat itu kan tidak usah terlalu khawatir ya, mereka yang memiliki dana sampai 2 miliar itu kan di cover oleh LPS, tapi bukan itu sebenarnya, yang tentu itu hanya last resort lah, istilahnya kalau benar-benar terpaksa kita melakukan itu. Jadi sehingga yang paling penting buat kita itu, terutama saya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan itu adalah justru menjamin bahwa bank itu tidak ada yang bermasalah kan itu.
Ya, itu kan itu. Nah, oleh karena itu kita harus menjaganya gitu kan, menjaganya itu secara bukan semata-mata agregat yang makro gitu seluruh perbankan kita awasi, tetapi benar-benar per individu yang itu kita betul-betul harus amati. Jadi semua pengawas itu di tempat kita tuh harus benar-benar apa istilahnya know your bank ya istilahnya. Jadi semua pengawas harus ngerti betul bank yang diawasinya seperti apa. Kalau ada potensi risiko itu harus lebih cepat diketahui. Kalau ada masalah harus cepat ditangani, kira-kira begitu. Nah, karena memang dimanapun juga di dunia tentu saja kita tidak bisa menggantungkan diri kepada semata-mata kan, oh kalau ada apa-apa dijamin gitu. Enggak seperti itu. Jadi pada hakikatnya di seluruh bank di seluruh dunia pun akan mengandalkan kepada pengawas, ya kan? Bank itu memang harus diawasi gitu kan. Nah, ini yang supaya jangan sampai terjadi sesuatu. Dan kenapa bank perlu diawasi? Mungkin Mbak Edi tahu ya, kalau saya mungkin sering menjelaskan begini kalau di kelas ya. Kenapa sih bank itu perlu diawasi, tetapi misalnya pabrik sepatu, pedagang sepatu nggak perlu kita urusin gitu kan, pabrik pakaian juga tidak perlu kita awasin segala macam. Kenapa? Karena memang bank itu adalah lembaga intermediasi. Jadi bank itu bergerak lebih banyak menggunakan duit masyarakat. Nah itu yang paling penting, Mbak. Nah, jadi kita sebagai lembaga, sebagai regulator, sebagai pengawas itu juga fungsi kita itu sebetulnya adalah justru merefleksikan tadi. Merefleksikan otoritas yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, gitu kan. Jadi karena dia menggunakan dana masyarakat kan gitu. Jadi memang itu salah satu filosofinya. Nah, banyak hal tentu saja yang sudah kita lakukan, mungkin itu regulasi baru dan maupun regulasi penyempurnaan dan lain sebagainya. Secara umum mungkin begitu Pak Edi, saya katakan. Jadi itu mungkin Pak Edi lihat sendirilah, mungkin hasilnya sih. Kemarin ada gejolak global gitu ya, gangguan misalnya perbankan di Amerika, di Eropa gitu. Tapi kita alhamdulillah selamat terproteksi. Gangguan shock karena perang Rusia dengan Ukraine, misalnya gejolak yang luar biasa di ekonomi global. Tetapi kita juga bisa apa namanya survive dan posisi sangat baik. Kita juga melihat memang ada misalnya sedikit misalnya persoalan dengan apa namanya serangan cyber misalnya. Tapi itu ya hanya terbatas lah, di negara lain itu lebih besar lagi gitu. Artinya saya ingin menyampaikan sebetulnya secara relatif ya Pak Edi ya, bahwa tugas-tugas kita itu sudah dilaksanakan sudah dengan ya sejauh ini ya, mudah-mudahan untuk selamanya itu bahwa kita itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya, terrefleksikan dengan apa namanya dengan kinerja perbankan yang baik, dengan stabilitas sistem keuangan juga yang baik. Ya sebetulnya kalau kendala pasti ada ya Pak Edi, kalau saya lihat itu. Tapi kan begini, jadi kalau saya melihatnya setelah ada Undang-Undang P2SK gitu kan, itu kan terjadi kita tuh diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan menguatkan sebetulnya pada hakikatnya. Jadi kalau kita melihat apa namanya rincian lebih detail sebetulnya di undang-undang itu, sebetulnya mereka undang-undang ini memberikan mandat yang lebih besar kepada kita Pak, untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu ya, dalam konteks bagaimana satu menjaga stabilitas sistem keuangan, kedua bagaimana nih mengembangkan dan memperkuat itu. Jadi contohnya lah kalau kita bicara soal bank syariah ini kita anggap wah kok pertumbuhannya masih segitu-gitu aja ya 7%, dan 7% pun itu kan masih termasuk konversi BPD, ada 2 BPD yang dikonversi dan lain sebagainya, ada 2 atau 3 BPD dikonversi. Nah kita kan nggak gitu sekarang, jadi mereka tuh mempersilahkan kita sekarang untuk katakanlah melakukan konsolidasi apabila diperlukan, melakukan spin-off apabila diperlukan, itu diserahkan kepada kita secara umum oleh undang-undang itu. Ini saya kira suatu kabar baiknya di situ. Begitu juga BPR. Kalau kita lihat BPR juga kan cukup menantang sebetulnya, banyak persoalan ya yang terkait dengan BPR ini. Tetapi kemudian kita juga diberikan kewenangan untuk juga melakukan konsolidasi dan penyehatan BPR ini. Karena BPR ini ya Pak Edi, mungkin ini penting ini karena BPR itu kan tidak sedikit jumlahnya, 1.600 BPR itu sekarang itu. Dan dari 1.600 BPR ini kan tidak semuanya dalam posisi sedang baik-baik saja gitu. Nah sementara itu Undang-Undang P2SK memberikan semacam apa namanya insentif nih, bahwa semacam bahkan kalau saya melihatnya ini semacam hadiah buat BPR ya, teman-teman BPR, yaitu dia itu sekarang itu boleh ikut sistem pembayaran, boleh ikut listing di pasar modal gitu kan.
Dan tentu kita kan tidak bisa membiarkan semua BPR bisa listing begitu saja, Pak. Itu kan kita concern dengan perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Nah, BPR harus diperkuat gitu. Jadi intinya adalah untuk BPR contohnya ini. BPR yang bermasalah tentu kita akan ya bila pula kita tutup gitu. Nggak ada, Pak. Itu salah satu prinsip dalam konteks regulasi dan pengawasan itu bahwa memang tidak boleh ada diskriminasi, Pak, itu pada hakikatnya gitu kan. Jadi memang apakah ini milik pemerintah bank itu, apakah bank itu milik milik pemerintah daerah, kita harus menegakkan aturan, ya kita tegakkan aturan pada hakikatnya gitu. Ya, jadi kalau gue gini, walaupun bisa dikatakan misalnya kemarin berdasarkan data November ya, Pak Edi ya, pertumbuhan kredit kita itu sebenarnya cukup tinggi, 9,7. Memang belum menghit double digit ya. Tetapi ini sebetulnya kalau kita lihat dibandingkan dengan pra-COVID, itu sudah posisi normal nih. Sudah sangat tinggi gitu sebetulnya bisa dikatakan pertumbuhan 9,7% itu. Tetapi kalau kita lihat sekarang prediksi kita nih mengenai tahun ini, mengenai awal kuartal pertama tahun ini, kalau kita pelajari misalnya semua rencana bisnis bank yang masuk kepada kita, juga hasil analisis makro ekonomi kita juga dan juga aspek-aspek mikro lainnya, kita menyimpulkan Pak Edi ya bahwa sebetulnya pertumbuhan kredit kita tahun depan ini juga dalam posisi sangat baik. Optimisme itu masih kelihatan dari hasil survei kita maupun juga hasil riset kita dan juga dari hasil RBB tadi, rencana bisnis bank. Jadi mereka itu masih mentargetkan range itu 10 sampai sekitar 12% pertumbuhan. Which is good, Pak. Itu luar biasa besar ya. Dan itu sebetulnya masuk di akal target itu. Kalau kita memang ekonomi kita masih dipatok pada pertumbuhan 5%. Ya kan? Nah, 5% itu ya sekarang tuh more or less lah. Sebagian lembaga berbeda, ada kurang, ada lebih. Tapi kira-kira sebutlah 5% gitu pertumbuhan kita. Kalau 5% dengan pertumbuhan kredit itu memang harus menghit angka itu. Angka double digit sebetulnya 10 something gitu ya, kira-kira ya pokoknya 10 ke atas gitu. Nah, itu yang akan memungkinkan Pak Edi ya, artinya pertumbuhan ekonomi kita itu akan terbantu dengan ekspansi kredit bank. Tapi juga jangan salah misalnya, seperti sedikit saya harus menjelaskan juga. Pertumbuhan tahun lalu misalnya 9,7%, itu tuh adalah pengertian kredit dan pengertian kredit tradisional ya. Dalam pengertian bahwa itu seperti loan agreement ya, perjanjian kredit begitu. Tapi kalau kita hitung berapa yang berapa SBN misalnya ya, ini yang pemerintah yang dimiliki ya, surat berharga negara yang dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh bank-bank itu banyak kan, itu sangat besar. Atau yang dimiliki yang dikeluarkan oleh swasta kemudian dibeli oleh bank, itu juga banyak. Jadi sebetulnya itu sudah menghit jauh di angka 10% sebetulnya. Nah, itu sama saja, itu hanya nama bentuknya, yang satu disebut surat berharga, yang satu disebut kredit gitu kan. Pada hakikatnya itu ekspansi uang dari bank gitu untuk membantu likuiditas perekonomian. Ya, kredit macet itu sebenarnya begini, kalau kita bicara soal ini Pak Edi ya, kita ngomong normal bisnis saja, kemacetannya pasti selalu akan ada, ya kan? Yang paling penting kalau kita melihat kesehatan bank, individu maupun secara agregat makro itu ya, seluruh bank itu adalah lihat rasio-rasionya. Apakah dia masih di batas rasio yang kita toleransi apa tidak? Gitu. Misalnya contohnya nih, kalau NPL kita itu misalnya katakanlah sekarang itu NPL kita itu sangat rendah, itu di bawah 1%, 0,7% kalau nggak seingat saya. Itu untuk netnya itu sebegitu. Itu jauh dari batas maksimalnya gitu kan, yang 3% itu kan misalnya kayak gitu. Dan itu kita melihat bahwa situasi itu menunjukkan bahwa bank secara keseluruhan itu masih mampu mengendalikan resiko yang timbul karena kredit, gitu. Kredit tentu saja ada, mau bank pemerintah maupun bank swasta, yang namanya resiko orang tidak bayar tuh selalu ada, Pak. Dan ya kalau orang tidak bayar itu karena pergerakan ekonomi itu kan biasa saja. Orang itu kadang-kadang misalnya, oh ya karena mungkin ada sesuatu, kemudian untung turun, kemudian kredit macet dan lain sebagainya. Tapi itu bank punya cara, seperti biasa lah, restrukturisasi, rescheduling segala macam itu ada cara-cara biasa. Nah, sejauh angka-angka itu Pak yang dimonitor oleh kita itu aman gitu kan,
Ini kita tidak terlalu concern sebetulnya. Jadi artinya kalau resiko yang nama resiko di bisnis apapun ya, itu apalagi bank ya, bank itu lembaga intermediasi, lebih besar lagi sebenarnya risiko itu. Artinya bahwa dilihat dari situ kita merasa aman sebetulnya, jauh dari ketentuan maksimal dari kredit macet. Iya, iya betul, itu kita hanya kecil-kecil saja gitu, nggak akan mengganggu gitu, kira-kira begitu. Ya sebetulnya kan begini, paling penting tentu saja kalau dalam konteks pemberian kredit itu kan ya sudah basic lah, 5Cs ya itu, 5C itu sejak dulu bank itu pasti melakukan melihat masalah ya kolateral gitu ya, melihat karakter, melihat kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Itu adalah persoalan-persoalan basic Pak. Sejauh itu mereka sudah penuhi persyaratan di awal itu, analisis kredit juga sudah bergerak, agunan juga sudah cukup gitu. Itu nggak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan gitu kan. Jadi kalau ada terjadi sesuatu pun bisa ada upaya-upaya restrukturisasi namanya, bisa juga dilakukan. Nah, jadi bank itu sebetulnya pada hakikatnya kalau dengan melihat data tadi di bank di kita sekarang itu bisa dikatakan nyaris tidak ada isu mengenai masalah kredit macet yang membuat bank itu jadi bermasalah, tuh nggak ada gitu. Jadi overall kredit kita masih normal-normal saja, kira-kira begitu. Ya teman-teman itu Pak, ini yang tentu yang dikomadani Pak Agusman ya dalam hal ini itu memang dia sudah melakukan banyak hal dalam konteks regulasi Pak, terus juga dalam konteks pengawasan. Juga misalnya yang dikomadani oleh Bu Kiki yaitu perlindungan konsumen misalnya. Itu juga sudah mengontrol iklan-iklan yang dilakukan, mengontrol apakah ini legal, ilegal gitu kan. Nah pada hakikatnya kalau kita lihat maksud utamanya dulu ya, kenapa kita memberikan ruang kepada pertumbuhan pinjol itu kan sebetulnya supaya memberikan ruang kepada masyarakat itu untuk bisa mengakses ya sejenis kredit lah gitu dari lembaga yang bukan bank gitu, untuk bisa mereka itu mudah mendapatkan aksesnya. Nah tentu ini belum lama kan, belum lama Pak, dan kita juga melihat bahwa eksesnya itu ada gitu. Jadi yang legal maupun ilegal itu masih ada persoalan-persoalan yang harus kita tangani. Kalau yang ilegal memang seharusnya sudah dibabat aja. Saya kan juga sering nutupin rekening-rekening yang terkait dengan pinjol ilegal ya. Tetapi kalau pinjol itu legal, memang upaya kita itu adalah bagaimana membangun suatu bisnis pinjol ini yang ya bisa dikatakan kondusif ya. Kondusif itu dalam pengertian begini. Buat masyarakat juga ada manfaatnya gitu, sementara industri pinjolnya sendiri juga ada keuntungan bergerak terus. Yang jangan sampai terjadi itu adalah jangan sampai kemudian si pinjol ini menetapkan suku bunga yang terlalu tinggi misalnya seperti rentenir dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak kehendaki itu kan. Itu sebabnya kenapa akhirnya kita mengeluarkan batasan maksimalnya berapa gitu, boleh memberikan itu. Terus kemudian kita atur cara nagih, itu harus cara-cara yang cara-cara yang beretika lah gitu. Itu yang bikin stres Pak? Iya, yang bikin stres orang dengan cara-cara. Nah itu kita tanganin itu tidak boleh lagi. Jadi kalau yang macam-macam itu ya kita sih tentu kita akan tangani lah dengan segera gitu ya. Termasuk kita menutupi. Kalau yang melanggar kita tutupin saja gitu, nggak ada masalah. Ini kan kesempatan yang baik sebetulnya buat mereka yang tertarik untuk melakukan pinjaman online seperti ini kan. Nah kalau ini yang paling harus dipastikan itu adalah kepentingan industri dan kepentingan masyarakat itu sama-sama terjaga Pak. Jangan saling merugikan lah kira-kira begitu. Ya sehingga saya itu masih berlaku Pak, ya, masih berlaku itu. Jadi memang itu untuk supaya begini, sebenarnya pembatasan itu kalau masyarakat kalau masyarakat kita itu ya semakin teredukasi ya Pak, semakin literasinya semakin meningkat, tentu kan sebetulnya mereka sendiri harus mengukur kemampuan. Ya artinya kalau orang bisa kita bisa nyicil nggak nih? Kalau nggak bisa nyicil ya nggak usah minjam kan gitu, intinya kan gitu kan. Nah itu yang sebetulnya inti hakikatnya kan. Kalau di pegawai pun misalnya kalau pegawai ya dimanapun pegawai itu misalnya mau minjam kredit ya katakanlah seperti multiguna atau apapun namanya, itu ditetapkan Pak berapa persen yang boleh dipotong itu dari gaji misalnya. Nah itu kalau orang pegawai ya, bisa diatur seperti itu. Kalau orang masyarakat umum kan nggak bisa diatur. Mereka sendiri harus mengukur diri sendiri. Kalau pendapatan saya sebulan
ya katakanlah 5 juta, ya kita harus tahu berapa jumlah duit yang akan bisa pakai untuk menyicil itu misalnya kalau kita minjem gitu. Jadi jumlah pinjaman itu akan menentukan kemampuan kita mencicil itu akan menentukan berapa jumlah kebutuhan kita minjem gitu. Ya itu yang ditangani oleh teman-teman sekarang, Pak. Teman-teman oleh yang tentu karena saya lebih banyak menangani masalah perbankan. Tentu itu bagian di tempat lain, di tempat Pak Agus, ini di bawah anggota Dewan Komisioner yang lain gitu. Tapi saya tahu persis kenapa saya bisa menjawab ini, karena toh di dalam menetapkan peraturan dan lain sebagainya itu kita dirumuskan di dalam rapat Dewan Komisioner. Jadi saya juga bisa mendengar bahwa di tempatnya Pak Gusman ini sedang melakukan banyak hal, Pak, untuk mengontrol ini. Tentu kita sudah merasa gerah juga lah, Pak, ya, mungkin komplain masyarakat dan lain sebagainya. Ini tentu harus kita tangani secepatnya. Dan itu komitmen kita bersama. Pay letter yang dilakukan bank. Oke, jadi begini, Pak. Jadi kalau sebetulnya kan pay letter itu sudah lama dilakukan oleh bank, ya. Artinya kita kalau melihat ada ini tidak seperti credit card. Ini perbedaannya adalah ini terkait dengan barang konsumtif yang kemudian seharusnya dibayar langsung, kemudian bisa dibayar dicicil gitu kan. Nah, ini sebetulnya bukan sesuatu yang keluar dari ranahnya bank. Bank boleh melakukan seperti itu. Mereka itu bagian dari inovasi. Nah, pertanyaan Pak Edi bagus tadi. Terus bagaimana caranya ini supaya ada persaingan yang sehat? Justru itu. Kenapa saya mendorong bank itu untuk mengembangkan buy now, pay later. Ya, karena apa? Coba bank itu sudah punya tradisi lama dan ketentuannya juga sudah sangat ketentuan prudensialnya juga sudah sangat ketat, pengawasannya juga ketat. Jadi bank ini diharapkan dia akan justru melid, Pak. Gitu kan. Jadi kalau ada lembaga non-bank yang melakukan itu, mereka standarnya tidak bisa kurang dari ini. Karena nanti kalau tingkat suku bunga terlalu mahal, ya ngapain pula kita harus ke non-bank? Pasti orang lari ke bank kan. Kalau misalnya cara penagihannya bank itu pasti sudah tahu lah bagaimana caranya gitu. Cara-cara yang sudah tidak mungkin dilakukan oleh seperti apa yang menjadi kasus-kasus dilakukan oleh pinjol-pinjol tertentu ya. Bank itu punya standar norma yang ketat gitu. Sehingga justru dengan kontribusi bank untuk mengembangkan buy now pay later itu akan memberikan ruang yang pertama adalah akses keuangan dari masyarakat akan semakin baik ya, meningkat. Bank sendiri pun bisa melayani berbagai jenis kebutuhan masyarakat, tidak hanya untuk investasi ya gitu kan, tapi juga untuk konsumtif dan lain sebagainya. Ini kita dorong dan itu saya kira bagus-bagus saja, dan ini mudah-mudahan ke depan justru akan men-set standar yang di mana yang lain-lain itu justru akan menjadi lebih baik dengan cara ada persaingan yang kuat dan sehat tadi gitu. Jadi begini Pak, kalau misalnya appetite gitu itu artinya selera untuk melakukan investasi di Indonesia itu gimana ya? Orang itu kan membaca kondisi makro kita, membaca potensi ekonomi kita, ya. Growth kita itu salah satu yang paling tinggi ya di samping Cina, India kita gitu. Artinya orang itu bahkan di negara-negara lain itu pertumbuhan itu kan kecil-kecil banget. Jadi ruang untuk growth, untuk pertumbuhan bisnis mereka itu kan terbatas. Yang mereka lakukan adalah mereka ekspansi keluar kan gitu. Itu sudah hukum ekonominya. Indonesia itu masih sangat luas nih. Ya kan, untuk ruang untuk berusaha di perbankan luas, di non perbankan juga luas, apalagi di sektor real gitu kan, dan lain sebagainya itu sangat luas. Dan negara kita kan adalah bagian dari bagian dari masyarakat global sekarang yang sudah tidak ada lagi batas-batas investasi dan lain sebagainya itu. Nah, mereka tentu saja masih terutama yang khususnya yang di Asia gitu, dari Singapura, dari Malaysia, Korea Selatan, dari Jepang gitu kan, itu mereka tuh sangat ekspansif gitu ke kita itu sekarang. Walaupun begitu, mereka walaupun ekspansif ya masih tetap kecil lah dibandingkan dengan kontribusi bank-bank nasional kita yang gede-gede itu kan. Ya mereka itu masih bisa dikatakan masih di bawah 20% kok dari total asetnya itu. Iya Pak, kalau saya lihat begini Pak ya,
Ya, tahun panas pemilu itu bukan cuma di kita ya Pak ya. Di Amerika juga panas ya panas saja gitu kan. Sekarang itu kayak gitu kan. Jadi memang tapi yang kalau saya sih selalu optimis mengatakan begini. Pilpres ini bukan pertama kalinya kita lakukan. Sudah berapa kali ini ganti presiden kan pada akhirnya gitu. Nah, sehingga sejak segala sesuatu yang terkait dengan reformasi yang dilakukan semenjak 98 terkait reformasi hukum, ekonomi gitu kan Pak, sistem keuangan, itu sudah semua dilakukan. Artinya sebutnya infrastruktur ya, perekonomian kita itu secara overall itu sudah ekonomi maupun hukum ya kita bicara, itu sudah ada seperti itu. Nah, sehingga siapapun yang kepilih nanti sebetulnya tidak akan bisa bergerak dari koridor. Yang koridor ini memang ya ini berdasarkan konstitusi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kontrol balance power antara eksekutif dengan legislatif dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur demokrasi negara kita itu sudah cukup kuat lah untuk menampung berbagai kemungkinan ya itu. Tapi orang sudah jelas bahwa disitulah batas-batasnya sudah ada. Hasil reformasi sudah kelihatan, di sana sudah ada Mahkamah Konstitusi, di situ sudah ada DPR yang kuat gitu ya, media yang bebas, kemudian juga kita melihat juga katakanlah ya lembaga peradilan yang juga independen dan lain sebagainya. Itu kan modal demokrasi kita. Selama modal itu tidak terganggu, saya kira bagus aja ke depan itu.